wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah Ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Itu nyala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah dan nanti insyaallah Isya yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadiratnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal yang soleh dan nanti dapat menghantarkan saatnya kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan talim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk kepada bab baru, babu hakul jar al wasiyatu bihi wal wasiyatu bihi, bab menerangkan hak-haknya tetangga. Hak kita kepada tetangga dan hak tetangga dari kita. Wal wasiyatu, dan berwasiat atau berpesan, watawasau bil haqqi itu, dan watawasau bisabr bihi, kepadanya. Mari kita pelajari satu demi satu. Ini yang pertama, ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, surat yang keempat ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha, dan sembahlah olehmu Allah, semata-mata hanya kepada Allah kita menyembah. Wala tusyriku, dan bukan hanya menyembah tetapi juga kita dilarang untuk mensekutukannya. Yang banyak itu kan orang yang menyembah tapi juga menyekutukan, tidak menyadarinya. Ini hadirin yang perlu kita pelajari, yang termasuk menyekutukan Allah itu apa saja. Ini harus kita ketahui dan kita hindari agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang syirik atau yang menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Syai'an, sedikit pun. Ini yang kedua, sembahlah Allah. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah. Yang ketiga, wabil walidaini ihsana, dan terhadap, ini sudah kemarin ada, wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua hendaklah untuk berbuat baik. Nanti ada hadirin poin-poinnya apa saja berbuat baik kepada orang tua yang manakala orang tua kita sudah meninggal dunia. Di Syuhada Simosana kemarin itu ada jamaah saya yang nangis, hadirin. Ketepatan orang tuanya berlainan agama.
tanya, Pak, apa boleh orang yang muslim mendoakan orang tuanya berlainan agama? Terus saya kan ya tidak berani bujuk. Arep ngomong boleh itu kan ya berat, bahaya. Jadi apa adanya. Sebetulnya saya berat juga menyampaikannya. Tidak boleh karena sudah sudah batasannya habis. Kita boleh mendoakan orang tua kita yang berlainan agama itu manakala masih hidup dan sebatas mendoakan supaya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Belum boleh memintakan ampun, belum boleh, tapi mendoakan supaya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Perkara Allah kabulkan atau tidak, wallahu alam. Jadi yang ketiga ini tadi adalah terhadap orang tua berbuat baik. Kemudian wabidil kurba terhadap kerabat dekat, saudara-saudara dekat, seperti keponakan-keponakan, misanan, bibi paman dan seterusnya. Yang kelima, hendaklah berbuat baik kepada saudara-saudara dekat, wal yatama, dan kepada anak yatim. Untuk anak yatim ini berbuat baik, jadi melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Cuma hadirin, yatim ini yatimnya tidak termasuk asnaf 8. Jadi dari sisi yatimnya dia tidak berhak menerima zakat dari yatimnya. Tapi kalau dia masuk ke sini, yatim juga miskin. Nah, ini sisi miskinnya yang dia mendapat jatah dari zakat. Miskin lah, miskin ini tidak harus yatim, sembarang uang pokoknya miskin dia berhak menerima zakat. Wal jaridil kurba, tetangga dekat. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah. Jadi di hukumnya hampir wajib, sunat muakkad berbuat baik kepada tetangga dekat. Kita punya saudara dekat tapi jauh, di Jakarta sana atau di luar negeri misalnya, atau di luar Jawa, saudara, adik kandung dan seterusnya, tapi jauh. Ini lebih banyak banyak perannya kepada kita, tetangga kita yang dekat sekalipun dia orang lain. Oleh karena itu Allah juga cantumkan di sini supaya kita jangan sampai berbuat tidak baik kepada tetangga dekat, baik muslim maupun tidak muslim. Secara manusiawi kita wajib memperbaikinya. Dzil qurba wal jaril junub. Nah, kemudian tetangga-tetangga yang agak jauh, yang semakin jauh. Di dalam satu keterangan ada disebutkan kalau di kota besar, rumah yang rapat kayak gini, termasuk tetangga itu 40 rumah ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, ini masih terbilang dekat. Kemudian wasohibil bil jambi, teman sejawat. Kalau panjenengan menjadi pegawai atau karyawan, nah itu teman-teman kerjanya itu juga wajib diperbaiki, karena mereka adalah orang-orang yang selalu bergaul dengan kita. Orang yang sering bergaul itu tidak menutup kemungkinan sering terjadi kekhilafan atau kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya masih juga tetap harus diperbaiki, berbuat baik kepadanya adalah wabnu sabil, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, sementara dia perjalanannya, musafirnya bukan untuk kemaksiatan. Termasuk orang-orang yang ada di pesantren itu termasuk ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, termasuk juga harus diperbaiki orang-orang yang menjadi kepemilikanmu, jadi yang kau miliki atau hamba sahaya. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam sekarang masih ada benda hamba saya ini. Tapi yang jelas diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki manakala kita bertemu dengannya. Hadirin sekali lagi, ini disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa
ayat 36. Jadi banyak yang harus kita perbaiki, kewajiban-kewajiban kita. Tentu saja yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat kita berinteraksi, berhubungan ini bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, ada di dalam surat Ali Imran itu Allah berfirman, kata Allah taala, duribat alaihimudillah, kamu ditakdirkan menjadi hina, aina masukifu, dimanapun kamu berada, hina dan kesulitan, kesengsaraan, kecuali illa bihablim minallah, kecuali kau pandai berbuat baik kepada Allah, wa hablim minan nas. Makanya ini disebutkan berbuat baik bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyekutukan pun kepada Allah taala sangat dilarang. Ini hadirin ayat Al-Qur'annya hanya satu yang disebutkan di bab ini. Kita lanjut kepada poin-poin hadisnya. Yang pertama, wan Ibnu Umar wa Aisyah. Jadi dari Ibnu Umar dan Aisyah, dua orang radhiyallahu anhuma, makanya pakai anhuma. Qala, keduanya Ibnu Umar dan Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda. Kata Rasul, mazala Jibrilu yusini bil jari. Coba. Kata Nabi kepada para sahabat yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Aisyah tadi itu, Jibril itu selalu yusini, berwasiat kepadaku bil jari, untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi Nabi ditekankan oleh Jibril, dan itu bukan hanya sekali dua kali tapi berkali-kali. Kata Nabi, hatta donantu, sehingga aku mengira annahu sayurisuhu, bahwa tetangga itu nanti akan mendapatkan bagian daripada harta waris kita. Sampai Nabi itu menduga ojo-ojo engkau tetangga itu juga mendapatkan bagian waris. Melihat kalau malaikat Jibril itu selalu berwasiat kepada Nabi agar berbuat baik kepada tetangga. Jadi hadirin, Nabi saja diwanti-wanti oleh malaikat Jibril, maka kita yang hidup di masyarakat padat penduduknya, banyak tetangga kita selalu serawung yang tidak menutup kemungkinan kadang-kadang kita juga khilaf. Oleh karena itu kita berbuat baik dengan cara saling meminta dan memberi maaf kepada mereka. Gampang ini kita diwaca gampang, tapi ya pengamalannya harus sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung frontal. Baik, selanjutnya yang kedua, wan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, Abu Dzar berkata, kata Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar. Jadi yang dipanggil, yang diwasiati saat itu Abu Dzar. Ya Abu Dzar. Ini cocok sekali ya untuk kaum ibu ya. Ini tidak ada kaum ibunya ya. Kata Rasul, ya Abu Dzar, idza tabahta, kalau engkau memasak, membuat masakan, baik masakan yang untuk makan utama itu maupun makanan kecil. Pokoknya makanan ya, makan utama atau makan kecil. Murokotan yang berkuah. Lah makanan kecil yang berkuah ya apa ya, kayak bubur misalnya, bubur sumsum, kolak, dawet dan seterusnya. Ini punya kuah. Kata Nabi, lek kamu buat makanan kayak gitu, lah kalau yang makanan besar ya, apalagi sekarang ini musimnya kurban, banyak dagingnya, sering buat rawon, membuat gulai dan lain sebagainya. Perbanyak kuahnya kata Nabi, fa'aksiru ma'aha. Kalau kamu masak masakan yang berkuah, maka perbanyak kuahnya. Ya tentu saja hadirin harus disesuaikan dengan rasanya. Ojo angger akeh itu bumbune didik, banyune akeh ya tambah tak karo-karo.
Wa tangahad dan berilah jironaka tetanggamu. Sampai kayak gini hadirin. Perintahnya Nabi kepada kita agar memperbaiki tetangga, sampai kalau kita buat makanan supaya diperbanyak kuahnya. Di keterangan lain nanti kita ketemu akan disampaikan bahwa kalau kamu mendapatkan makanan yang makanan itu membawa aroma yang nyengat kayak durian misalnya dan lain sebagainya, sementara kamu tidak bisa memberi kepada tetangga karena mungkin tidak banyak, usahakan jangan sampai baunya makanan itu tercium oleh tetangga. Tonggone kok iso-iso nyindir ya. Yo ketika ambune tok. Nggih, melok blengere gak melok rasane. Sate ya gitu nek ngopo untuk endi-endi ambune kemendeng. Tapi tetangga ndak diberi. Lah ini Nabi melarangnya. Sampai segitunya nggih tuntunan Islam ini terhadap tetangga, memberikan tetangga kita kepingin saja tidak boleh, apalagi menyakiti hatinya. Ini hadis yang kedua menerangkan, jadi kalau kita membuat masakan yang ada kuahnya, perbanyak kuahnya. Kenapa? Karena kuah itu yang paling mudah untuk diberikan. Syukur kalau tidak hanya kuahnya tok, ya isinya juga diberikan. Mosok mentolo sira ngwehno duduit tok ngoten. Nan ya rada nemen nggih. Yo kayak ono isine rek. Surabaya Pak kadang-kadang tuku ae nanti tuku rawon niku sekian harganya, ampase gak pada ono dudu tok sak mangko dudu tok. Ya Surabaya nggih. Wa fi riwayatin lahu, dan menurut riwayat Imam Muslim lagi ini, rawinya kan Muslim, an Abi Dzar qala inna khalili. Nah, Abu Dzar itu saking cintanya kepada Nabi, saking sukanya kepada Nabi, saking seringnya bergaul kepada Nabi, sampai beliau Abu Dzar menyebut Nabi khalili, kekasihku. Jadi Nabi dipanggil kekasih. Inna khalili sallallahu alaihi wasallam ausoni, kata Abu Dzar, bahwasanya kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku, idza tabahta muraqan, manakala engkau memasak dan berkuah, faaksirhu ma'ahu, maka perbanyaklah kuahnya. Gila iso yo ndak kuah tok guys. Sekali lagi, sumangdur ahla baitin lihatlah anggota keluarga nggih min jironika, dari tetanggamu itu, kemudian supaya diberi. Fa asibhum, maka bagilah mereka minha bima'rufin. Lah ini di riwayat yang lain oleh Imam Muslim ini ada kata bima'rufin, dengan baik nggih. Jadi dengan baik ini sifatnya umum nggih. Baik di dalam bendanya, materinya nggih, yang kita berikan baik nggih. Sama dengan yang kita makan, karena ada ayat itu nggih, lantanalul birra hatta tunfiqu mimman tuhibun itu. Kemudian juga baik sikap kita nggih. Kita aweh tapi dengan dengan tata krama yang tidak menyenangkan sawangane, ya malah ndak enak yang diberi nggih. Nggih. Klo ngene ngomongnya kasar dan seterusnya. Jadi Nabi wasiat supaya dengan cara yang baik dan barangnya yang baik. Karena apa? Karena hanya dengan kebaikan itulah maka kita akan memperoleh kebaikan. Di dalam surat Al-Isra sekali lagi, berkali-kali sudah ini saya sampaikan, ada Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, itu sebenarnya kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan kalau kamu berbuat jelek, berbuat buruk, itu ya kamu saja berbuat buruk sendiri. Karena itu ada ulama yang bilang, saya itu tidak pernah berbuat baik kepada orang lain dan tidak pernah berbuat jelek kepada orang lain. Jadi kalau kita berbuat jelek kepada orang lain, hakikatnya
ya berbuat jelek kepada diri kita sendiri. Jadi itu tidak berbuat jelek kepada orang lain sakjane nggih. Jadi bisa jadi kejelekan yang menimpa kita itu lebih besar daripada perbuatan jelek kita kepada orang lain. Karena itu Rasul wanti-wanti selalulah kamu berbuat baik kepada tetanggamu atau orang-orang yang dekat denganmu, baik seagama maupun tidak seagama. Hadirin, tidak jarang kita punya tetangga yang non muslim malah apik, ramah. Sebaliknya tidak jarang yang tangga sing padha santrine ngono. Non nggih napa nggih? Mriki ngoten. Kok padha ya. Kula mboten ngerti kok. Yes, anggap saja itu ujian Allah Ta'ala ngoten mawon. Ujian Allah, kita diuji ben sabar. Nggih. Karena memang sabar ini tidak gampang. Diuji melalui berbagai macam hal, termasuk diantaranya ada saudara kita, bahkan kadang-kadang ada sejamaah hadirin, jamaah ilu apa anunya itu ya sentimenan ada di sana, tapi di sini insya Allah tidak ada. Dan loh kok sama itu angger-angger. Jadi podo-podo jamaah, bahkan hadirin mohon maaf nggih, pengurus masjid sesama pengurus lho ono sing ngapunten, saya yakin sini tidak ada. Dan wis lek ana aja ngomong, wis pokoke kula ngomong gak ana ngoten. Di tempat saya ada. Itu pengurus masjid, bukan pengurus instansi tak apa ngono ndak. Masjid lho sing diurusi apa to ya? Ya urusan ibadah to nggih. Astagfirullahaladzim. Inilah ujian yang tidak kecil. Sabar, nggih. Sabar. Adzan dereng nggih? Nggih. Lanjut, ada yang perlu didiskusikan ndak? Lanjut. Nang? Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa baik rumah tangga, betul. Kemudian ada masalah tentang berbuat baik. Salah satu dari tetangga itu ada non muslim. Nah, kita pun kalau tadi mau bicara tentang makanan atau masakan, kalau kita memberi tidak apa-apa, jelas halal ya. Tapi suatu ketika non muslim pun kan juga masak atau memberikan kepada tetangga. Nah, bagaimana cara menolak? Karena tahu ada kita sendiri bahwa tetangga itu masak. Oh, tadi saya masak itu ada minyak babinya, nambah enak. Oh. Nah, suatu ketika tetangga itu membeli. Nah, kita tahu, mungkin khawatir. Ya, kita lihat cerita. Ini kan berapa babi? Nggih. Nah, itu bagaimana cara menolaknya? Terus ada juga memelihara binatang yang dengan orang Islam yang mungkin nggak ada anjing. Yeah. Nah, walaupun itu halal, ragu itu pasti dilatih yang sini. Bagaimana menolaknya? Karena keluarga kami juga memberi, nah itu juga mau memberi. Bagaimana cara menolak? Ya, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang lek sudah menyangkut hal-hal yang seperti itu agak pekewuh Bapak, agak pekewuh. Tetapi nggih, tidak ada jeleknya, bahkan lebih baik manakala kita berterus terang sambil mengedukasi mereka. Jadi kalau kita nyata-nyata tahu makanan yang diberikan kepada kita itu ada unsur larangannya, ada yang haram misalnya, ya termasuk yang seperti Bapak katakan, ya kita sampaikan terus terang, ya terus terang. Mohon maaf Bapak atau Ibu, di agama kami, ya, tidak dibolehkan makan makanan yang ada unsur haramnya, apakah minyak babi atau yang lain, ini tidak boleh. Terima kasih, kebaikan Bapak Ibu diberikan kepada yang lain saja, itu lebih baik terus terang. Tapi nanti alasan
meneh-meneh sing dikek ngono meneh. Jadi mereka kalau mau ngasih itu juga akan mikir gitu. Kecuali kalau makanan itu adalah benar-benar makanan yang halal, yang Bapak tahu juga yakin itu tidak ada unsur najisnya. Misalnya Bapak dikasih buah-buahan, nah itu tidak apa-apa, diterima. Atau kalau ya sakjane genah-genah makanan baik, seperti berkat dan lain sebagainya, kotaan atau panjenengan yakin dan dia bilang ini tidak ada barang haramnya Bapak, panjenengan terima. Nanti kalau panjenengan ragu untuk memakannya, kalau mungkin disentuh anjingnya atau ya nanti Bapak bisa berikan kepada yang lain atau diberikan kepada binatang ternak panjenengan, ndak apa-apa. Kalau memang itu jelas-jelas sucinya. Ngaten nggih? Wallah, nanti malih. Ya, terus terang. Jadi mengatakan pada yang si pemberi terus terang. Iya. Saya ragu itu atau Ojo ya, kalau Bapak ragu diterima saja, nanti diberikan kepada yang lain lagi. Jadi, bagaimana mengatakan bisa dikasih jangan sayuran. Ya. Iya. Cara menolaknya terus terang. Sakjane Bapak nggih, kalau kita ngikuti ragu itulah perasaan ya. Nggih. Sakjane bukan hanya diberi orang. Kalau kita nuruti rasa ragu, panjenengan nek beli ayam potong sing wis potongan itu, panjenengan yakin kalau itu beliannya betul? Oh, yakin, tapi yang jelas bahwa tetangga muslim itu tidak tahu halal dan haramnya. Ya. Maka cara menolaknya ya tadi kalau memang Bapak yakin itu tidak halal, ya terus terang saja. Terus terang, agama kami melarang yang semacam ini. Pun titik ngoten mawon biar nanti panjang-panjang ceritanya. Jadi terima kasih kebaikannya. Saya mohon maaf tidak bisa menerima makanan seperti ini. Nah kalau kita beli ayam di pasar sudah potongan itu belum tentu loh ya. Itu ada yang meragukan sembelihannya atau ojo-ojo malah hewan sudah mati disembelih. Ini juga banyak hal yang membuat kita ragu. Oleh karena itu kalau kita mendapatkan keraguan seperti yang Bapak ceritakan tadi itu, atau seperti kita beli ayam di pasar, atau kita diberi kotaan yang ayamnya sudah mateng tinggal makan nggih, wis kita yakinkan saja bahwa itu adalah halal, terus kita baca basmalah nggih. Jadi jangan mengikuti perasaan yang enggak. Kita yakin, kecuali kalau kita memang sudah tahu, lah ini enggak bisa kita yakinkan. Ngaten nggih? Wallahu alam nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Miskin itu atau orang yang tidak punya apa-apa ya? Misalnya kalau ada bantuan katanya orang miskin itu gimana? Apa Pak? Orang miskin itu atau orang yang tidak punya apa-apa? Oh gitu. Bantuan katanya itu orang miskin itu yang atau orang yang tidak punya apa-apa. Tapi di tempat saya itu dulu ada BLT apa namanya? Iya. Iya, itu ada orang yang berkekurangan malah gak keduman. Sing keduman. Sini ya. Sakjane gini definisinya Bapak. Orang miskin itu orang yang sebetulnya punya usaha, punya sumber pemasukan, sumber rezeki punya dia. Tapi untuk mencukupi keluarganya paling banter pas, bahkan sering kurang, itu miskin. Dia punya usaha tapi masih terus berkekurangan sehingga ya makannya kadang-kadang tidak makan. Ini miskin ya. Nah kalau fakir lebih miskin daripada yang miskin, lebih miskin lagi. Sering tidak punya usaha, tidak punya masukan, ini fakir. Tapi insya Allah yang model seperti ini insya Allah sudah tidak ada, yang ada miskin lah paling. Kenapa miskin? Karena ya sering dibandingkan dengan yang lain.
Yang lain punya gini, punya gitu. Kadang-kadang orang yang minta-minta ngaku miskin itu ya punya sepeda motor segala macam itu ya. Aslinya rumusnya kayak jadi orang miskin itu kalau digunakan untuk makan saja selalu kekurangan. Kalau dia punya sepeda motor, punya TV, punya handphone, punya waduh iya. Miskin kalau dibanding dengan yang mewah-mewah miskin dia. Tapi tetap saja kita berkewajiban untuk memberikan kepada yang berkekurangan semacam itu. Ngaten nggih? Wallahu alam. Jadi miskin itu kayak gitu. Sampun? Nggih. Oh nggih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menambahkan pertanyaan dari Bapak. Dan kalau misalnya makanan yang diberikan tetangga kita, Ya. arti dia memperingati hari keagamaan. Ya. Contoh misalnya Natalan. Ya. Kemudian kita diantar-antar oleh makanan yang dimana notabene ini adalah hari rayanya mereka. Ya. Ini kita terima makanan Iya. kotak. Ya. Ini kita boleh memakannya apa? Iya. Nonton nggih. Terima kasih. Bahkan ketika mereka saudara-saudara kita yang Nasrani misalnya itu punya acara semacam syukuran ya, acara keagamaan mereka, kita diundang, apalagi yang undang atasan kita, tapi mereka orang Kristen misalnya, mereka undang kita, apakah kita boleh datang, boleh makan makanannya? Kalau cuma diantar kan gampang itu nanti, tapi kalau kita diundang, kita boleh datang selama datang kita bukan untuk menghormati agamanya. Jadi jangan menghormati agamanya, juga jangan turut mengucapkan keagamaannya. Melok ngeten-ngeten barang ya ora oleh kok. Nggih, melok haleluya yo ora oleh. Jadi datang menghormati orangnya. Boleh kalau hanya datang menghormati orangnya. Kalau kita tahu makanannya makanan yang jelas-jelas halal seperti buah misalnya, atau apalah yang lain yang jelas-jelas halal, kita boleh memakannya, termasuk ketika kita diantar tadi itu. Itu boleh kalau kita yakin itu tidak ada unsur haramnya. Wallahu a'lam bishawab. Cekap nggih? Oh nggih, monggo enten malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantor saya itu kan ada beberapa orang yang muslim, ada yang non muslim. Terutama memang tidak banyak yang non muslim, kebanyakan memang muslim. Cuma yang non muslim ini kan dia sebagai jurnalis. Nah jurnalis ini dia datangnya malam. Sedangkan kita kan pagi sampai sore. Jurnalis malam. Menurut info dari beberapa teman bahwa jurnalis ini memang non muslim. Dia sering membawa makanan yang berupa daging, masakan yang berupa daging, nah itu ditempatkan di sebuah mangkok atau piring, dan dia bersaudara bersama dia menyampaikan. Di mana? Makan di kantor. Iya. Dengan piring-piring yang. Iya. Bagaimana nggak tahu kalau misalnya malam harus sadar dijual. Maksud saya pertanyaan saya itu adalah tas dari piring itu ada semua kayak minyak. Iya. Kita kan nggak tahu. Iya. Sedangkan kita kalau makan piring itu sudah. Iya. Oke, paham saya. Isiannya itu. Iya. Apakah bersifat kan kayak? Iya, paham saya. Terima kasih banyak. Nggih, yang jelas-jelas diperintahkan kalau kita menyuci dengan 7 kali cucian, salah satunya dicampur dengan debu itu kan anjing, gitu, anjing. Sementara untuk babi, masa pernah kita menemukan? Di dalam Al-Quran kan punya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir. Hurrimat, bunyinya kan hurrimat, nonton tak nggih? Itu maksudnya diharamkan. Jadi tidak ada kata-kata najis
seperti yang disebutkan tentang wadah yang dijilat oleh anjing. Kalau anjing yang menjilat idza walagul kalbu inaaka nggih fal yuksil sab'a amaratin itu ada. Jadi kalau anjing itu pun di anjing itu di dalam perselisihan pendapat. Ada semua unsur organ tubuhnya anjing itu semuanya dihukumi kayak gitu. Ada yang mengatakan yang harus dibasuh 7 kali itu adalah manakala terkena air liurnya saja. Tetapi saya yakin yang tadi itu pokoknya semuanya kalau dari anjing baik kotorannya, darahnya segala macam ya spodai sama air liurnya. Tetapi kalau babi ini memang ada yang menyamakan dengan najisnya anjing. Tetapi itu hanya dikiaskan saja. Sementara kalau kita luruk hadisnya atau ayatnya kita tidak menemukan atas kenajisan. Najisnya babi itu sama dengan najis-najis yang lain selain najisnya anjing. Menurut pendapat yang kuat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada wadah yang bekas digunakan untuk ngadai makanan yang ada unsur babinya, kemudian dicuci sudah bersih, insya Allah sudah cukup itu. Sudah cukup karena tadi itu kembali dasarnya yang mengatakan bahwa najisnya babi sama dengan najisnya anjing kan kita tidak pernah menemukan gitu. Adanya itu hurrimat alaikumul maitatu, kamu diharamkan makan bangkai, wadam darah, walahmul khinjir, dan haram makan daging babi. Haram nggih, tapi tidak disebutkan tentang ketika kamu menyentuh babi harus dibasuh 7 kali ini. Itu masih perselisihan pendapat. Ikut saja yang ringan saja. Lebih-lebih kalau wadah itu sudah kering, sudah digunakan untuk menggunakan wadah yang lain, insya Allah tidak apa-apa. Ngaten Pak nggih? Nggih. Jadi nanti bisa dipertegas kembali, bisa dibuka sekarang banyak kok di Google nggih tentang najisnya babi. Insya Allah seperti itu. Karena itu hadirin di dunia muslim, bahkan di Arab sana itu tidak jarang organnya babi yang digunakan untuk praktik para calon-calon dokter nggih Pak dokter nggih. Itu kenapa? Karena organnya babi ini mirip sekali dengan organnya manusia, sehingga yang digunakan untuk praktek babi. Oleh karena itu setelah mereka selesai cuti sudah, termasuk di Arab sana kayak wallahu alam bisawab. Ngerti nggih? Pak Rawi bisa menambahkan tentang organnya babi ini kok dikatakan sama dengan organnya manusia, bagaimana ini? Monggo silakan nggih, biar pemahaman kita bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini berasal dari hasil penelitian. Iya. Binatang-binatang itu macam-macam. Iya. Ada yang sapi, kerbau. Ternyata dari semua binatang-binatang itu yang sering dipakai dalam penelitian sampai sama dengan tubuhnya manusia itu ternyata antara lain yang terbanyak. Ada juga dari unsur ternak lain, tetapi tidak banyak cocoknya. Nah kalau babi itu kemiripan dari sel-selnya hampir sama. Iya. Nah oleh karena itu, dan mereka orang luar negeri yang masih jadi panutan untuk kedokteran hewan, sehingga tidak salah mereka sendiri akhirnya mengenalkan barang-barang implan benang itu dari sana. Iya. Tetapi ya kalau untuk tujuan yang memang darurat, saya rasa masih belum ada pengganti yang lain, jadi masih boleh. Tapi kalau sudah ada alternatifnya, mungkin ini akan harus ditinggalkan. Ya, betul. Oke, terima kasih. Ngaten nggih. Nanti bisa kita kembangkan lagi dengan berbagai macam materi supaya kita lebih bisa mendalami lagi. Ngaten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Tasih enten waktune? Masih nggih? Kalau masih sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Yang ketiga, ini sampai beliau Rasulullah bersumpah-sumpah. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallahi, coba
Nabi itu gak ada sumpah, itu tidak pernah ada unsur kebohongannya. Ini sampai bersumpah beliau, dan bahkan sampai 3 kali wallahi, loh, demi Allah la yu'minu, tidak beriman. Maksudnya tidak beriman yang sempurna. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman sempurna. Sampai 3 kali hadirin. Kila, kemudian sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang Anda maksudkan tidak beriman sempurna itu? Bahkan panjenengan sampai bersumpah, qala, Nabi bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu, yaitu orang-orang yang tetangganya tidak aman karena perbuatan dirinya. Jadi kalau kita itu selalu berbuat usil, berbuat jahil, berbuat jahat dan seterusnya kepada tetangga, maka kita termasuk yang disumpahkan Nabi sampai pengtelu tidak beriman yang sempurna. Karena apa? Ini kalau diteruskan Jawa di dalam surat Al-Hujurat itu ada orang Arabi yang ketika ayat Al-Qur'an masih turun, dia berkata qalatil a'rabu amanna. Orang Arabi bilang amanah, kami ini orang-orang yang sudah beriman. Langsung hadirin, ketika orang Arabi bilang kayak gitu, Allah langsung menurunkan ayat itu. Kemudian perintah kepada Nabi untuk menerangkan kullam tu'minu, kata Allah Ta'ala. Katakan Muhammad kepada orang Arabi itu, kau belum beriman. Walakin kulu aslamna, tapi katakan aku baru Islam. Jadi orang-orang yang melakukan kayak gini ini itu belum beriman betul, tapi baru Islam, dia Islam KTP-nya dan seterusnya. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena imannya belum masuk ke dalam hatinya. Kalau umpama iman itu sudah masuk ke dalam hatinya, pasti buah perbuatannya adalah akan mencerminkan perbuatan-perbuatan orang mukmin, tidak mencela, tidak mencaci, tidak menghujat, apalagi menyakiti. Nah, karena itu Nabi sampai mengatakan sumpahnya kayak gini, demi Allah dia belum beriman, berarti masih Islam. Kenapa? Karena imannya belum menggambarkan perbuatannya. Orang yang beriman itu perbuatannya ya perbuatan iman, ucapannya ucapan iman, bahkan kerentek hatinya tidak pernah mengerentek yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Suudzon nang Allah misalnya, ini kerentek yang tidak sesuai dengan ridha Allah taala. Karena itu hadirin, orang-orang yang kayak gini Nabi katakan wallahi la yu'minu, orang yang tetangganya tidak aman dari perbuatannya itu, dia belum termasuk mukmin yang sempurna. Wa fi riwayatin lil Muslim la yadkhul jannata man la ya'manu jarru. Di dalam di dalam riwayat yang lain oleh Imam Muslim itu ada disebutkan tidak bakal masuk surga. Nggih masuk tapi mbuisuk suwi keri dewi nggih. La ya'manu jarruhu biwaiki. Orang-orang yang tetangganya tidak aman dari perbuatannya, kejahatannya, kedalimannya. Wallahu a'lamu bishawab. Mohon maaf waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ngaji kita dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.